Oke, semuanya minasang, ohayo gozaimasu. Mas. Oke, ini ada alumni juga mungkin yang masuk, ya. Jadi ada alumni, ada mahasiswa, terus ada juga dari luar umum yang masuk mungkin. Mhm. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar ini. Ini webinarnya sharing-sharing aja tentang bagaimana kerja di Jepang, caranya, persyaratannya, ya. Sini ada narasumbernya langsung yaitu Arya Sang dari Sushi Bomber. Mhm. Oke, Mas. hai. Pertama nanti saya minta di-mute yang lainnya, jadi yang hanya bicara saja yang aktif ya. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab setelah Arya Sang selesai menjelaskan apa sih itu Tokutegino, terus bagaimana sih persyaratannya dan lain halnya Mhm. info-infonya, kemudian ada sesi tanya jawab seperti biasa. Baik, waktu dipersilahkan Arya Sang, dozo. Baik, terima kasih Bu Niken. Ohayo gozaimasu. Ohayo Minasan, gozaimasu. Om Swastiastu, selamat pagi. Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah sangat banyak gitu antusias untuk hadir dalam pembicaraan hari ini gitu ya, di pagi-pagi hari ini. Oke, jadi langsung ke topik aja ya semuanya ya. Jadi mungkin teman-teman masih kayak pengen tahu seperti apa Jepang ya. Mungkin ada di sini ada yang pernah ke Jepang dan belum ada yang ke Jepang ya. Oke, jadi Jepang itu sekarang problemnya kan adalah di mana orang tuanya itu lebih banyak daripada orang yang lebih muda gitu ya. Jadi mereka kurang bekerja sekarang, makanya pemerintah Jepang tahun lalu menerbitkan visa namanya Tokutegino atau SSW ya bilangnya, Specified Skilled Worker ya. Ada nama visa terbaru. Ini berbeda dengan visa magang dan visa internship, itu sangat berbeda. Ini visa seperti pekerja profesional begitu ya, di sana ada 14 bidang di sana. Di antaranya mungkin familiar dengan teman-teman yang sekolah di Poltek Par, yaitu ada bidang restoran dan bidang perhotelan. Nah, kalau magang dan internship itu kemarin belum ada, tapi sekarang sudah ada sih, magang juga sudah ada. Tetapi kalau untuk SSW sendiri dia sistemnya lebih ke kerja profesional, di mana untuk bisa dapat visa ini ke Jepang ini, kita tuh harus lulus namanya skill bahasa Jepang level N4 ya, itu minimal itu. Jadi ada 5 level bahasa Jepang itu, ada N1, N2, N3, N4, N5 ya. Kalau N5 paling rendah, N1 paling tinggi ya, begitu ya. Jadi untuk syaratnya dari Tokutegino SSW ini adalah N4 ya. Kalau magang dan internship mungkin nggak ada kan. Yang penting kita belajar dasar aja sampai bab 25 atau apa buku gitu ya. Jadi bisa ke Jepang. Tapi kalau SSW diwajibkan untuk bisa lulus eh, namanya level N4 namanya. Ya karena kan kita kerja profesional ya. Kalau kita nggak bisa ngomong kan pastinya perusahaan juga kan gimana ya kayak kecewa juga kenapa kita nggak bisa ngomong. Makanya itu penting banget. Syarat pertamanya di sana ya N4. Kemudian yang kedua adalah lulus tes yang diadakan tes keterampilan yang diadakan di Indonesia. Sekarang sudah dibuka. Baru aja minggu kemarin, tes restoran dibuka kemarin di Indonesia. Tetapi baru diadakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya aja gitu. Kalau Bali mungkin next ya. Saya nggak tahu kapan, mungkin bulan depan, mungkin di Bali akan ada tes restoran. Nah, tes restoran ini sekarang baru adanya dalam bahasa Jepang ya. Itu tesnya itu benar-benar seperti kayak cara hormat. Misalkan Jepang itu ada hormat 30 derajat, 45 derajat, 15 derajat gitu ya, itu ada artinya masing-masing. Jadi itu di Jepang itu restoran itu memiliki kurikulum tersendiri ya, dari gimana safety manajemennya, segala macam kita harus pelajari gitu ya. Jadi kalau kita sudah lulus tes ini, sertifikatnya dipakai dan sertifikat N4 itu dipakai, nanti diajukan di imigrasi Jepang. Nah, dengan syarat itu nanti sudah bisa turun. Tetapi yang terpenting adalah ini mendapatkan perusahaan dulu, ada perusahaan yang mau menerima dulu ya seperti itu ya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya belum perkenalkan perusahaan saya. Nama perusahaan saya adalah Sushi Bomber ya, Kabushiki Gaisha Sushi Bomber ya. Jadi perusahaan kita itu dibergerak di Jinzai Shokai atau agensi, di mana kita juga memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan kepada orang asing ya. Nggak cuma orang Indonesia aja, mungkin ada orang Myanmar, orang Vietnam, dan segala macam. Ya, selain itu kita punya lisensi namanya Toroku Shienkikan ya, atau Registered Support Organization ya, namanya RSO. Jadi organisasi ini terdaftar di Kementerian Kehakiman Jepang dan Imigrasi Jepang, di mana kita punya hak untuk menerima anak-anak yang bekerja dengan visa SSW ya, bukan magang.
Kalau magang itu namanya kumiai ya, beda, bukan bukan, RSO yang dari bukan RSO yang mendukung, tapi kumiai namanya. Jadi, kalau mau ingin ke Jepang dengan visa SSW, carilah RSO yang berada di Jepang begitu ya, boleh. Tapi kan sekarang kan kita, problemnya kan adalah kalau kita cari di Indonesia, di mana sih cari jobnya gitu ya. Sebenarnya dari pemerintah Indonesia sendiri itu ada di situs Kemnaker, kalau nggak salah namanya Ayo Kita Kerja. Nah, kalau teman-teman ingin cari job di sana bisa ya, atau enggak langsung menghubungi RSO gitu, langsung kalau misalkan ada kenalan, misalkan dengan saya kenal, bisa tanya langsung, "Pak Arya apakah ada pekerjaan?" Segala macam, bisa. Nah, kemudian opsi ketiga ada juga lewat LPK. Nah, kalau LPK sendiri itu sebenarnya udah nggak perlu lagi. Kalau magang perlu pakai LPK, karena dia pengirim ya. Tapi kalau dia, Toko Tegino, dia tuh kan statusnya profesional ya, jadi dia kontraknya adalah sama perusahaan, jadi nggak perlu kita lewat pelatihan segala macam, nggak perlu gitu. Jadi, langsung cari perusahaannya boleh, lewat LPK boleh. Tapi kan namanya LPK kan pasti ingin mengurusi segala macam, pasti ada biaya plus-plus di sana. Jadi tergantung teman-teman, kalau misalkan mau, "Aduh males ribet, yang penting mau diurusin ya silakan lewat LPK nggak apa-apa." Tapi kalau ingin, mencari kerja mandiri itu bisa langsung lewat, Kementerian, Tenaga Kerja Indonesia ya, namanya Ayo Kita Kerja, lewat RSO langsung juga bisa, atau cari perusahaannya langsung juga bisa gitu ya. Jadi ada pilihan di sana. Nah, untuk saran-saran dari saya sendiri sih ya, kalau teman-teman di sini belum ada yang pernah ke Jepang, nah jangan, fokusnya adalah bekerja, nggak. Fokus kita adalah, belajar bahasa Jepang dulu. Misalkan di kursus-kursus ya, kan banyak di Bali ada kursus-kursus kan bahasa Jepang ya. Silakan pelajari dulu bahasa Jepangnya. Kalau bisa sampai, N3 kalau saya saranin. Kenapa? Karena orang Jepang suka orang-orang yang berbicara dengan N3. N3 itu dalam artian levelnya adalah percakapan pada umumnya gitu loh. Kalau N4 tuh dia masih terbata-bata mungkin berbicara kepada orang, tapi kalau N3 itu dia sudah bisa, bercakap-cakap sehari-hari seperti itu ya. Jadi kalau dalam suatu interview ada N3, N4, pasti orang Jepang bakal milih N3-nya begitu ya. Jadi saran saya teman-teman adalah belajar bahasa Jepang. Jangan fokusnya bekerja, belajar bahasa Jepang dulu gitu ya. Setelah belajar sudah ada, teorinya sudah ada, baru kita challenge ke, tes keterampilan yang menggunakan bahasa Jepang tersebut ya gitu ya. Mungkin Beli Dewo juga tuh ada kelas online-nya tuh bisa diajarin teman-teman yang belum belajar Jepang tuh ada Beli Dewo cari YouTube yang ngajarin bahasa Jepang ya. Jadi, itu sih kalau saran saya sebagai fokusnya. Nah, gimana kalau yang sudah pernah ke Jepang? Nah, yang kalau pernah ke Jepang juga disukai biasanya. Jadi teman-teman yang belum internship, boleh internship dulu ke Jepang, silakan. Seperti, Mbak Mbak Pratnyanya kan udah pernah kemarin ya, seperti Mbaknya itu. Jadi, kenapa internship? Kalau kita sudah ada internship 6 bulan, segala berapa bulan gitu ya, perusahaan Jepang juga senang, karena dia sudah tahu, orang ini sudah tahu kalau dia pernah tinggal di Jepang, ngerti. Jadi orang yang pernah tinggal di Jepang itu orang yang tahu tentang lingkungannya, kerjanya seperti apa, lingkungan, tempat tinggalnya seperti apa. Jadi orang Jepang bakal merasa apa ya, tenang gitu ya, tenang karena dia pernah tinggal di Jepang gitu ya. Nah, jadi kalau SSW, saya tekankan sekali lagi teman-teman jika ingin ke sini mungkin akan bisa baru tahun depan. Kenapa? Karena saya katakan karena pandemi ya, situasi pandemi ini yang menghambat kita ya. Bahkan, beli Dewa yang ke Jepang pun masih belum bisa karena memang terhambat dari negara sama negara begitu ya. Nah, sekarang lah timing-nya belajar gitu, kalau mau mulai dari sekarang. Sekarang di Bali gimana kalau menurut saya? Kan banyak yang di ini ya, bukan di PHK sih, kayak nggak bekerja ya, bayangin. Nah, gimana cara kita buka peluang? Nggak cuma di Bali aja, kenapa kita keluar? Mungkin kalau misalkan di cruise, pesiaran gitu ya udah biasa mungkin. Pesiaran juga bahkan nggak dibayar. Saya punya teman kerja di pesiaran, dia tuh dipulangkan lagi di kapalnya dan dia tidak bayar karena dia tidak bekerja. Nah, kalau Jepang berbeda lagi. Kalau misalkan di apa, perusahaan tidak berjalan karena pandemi ini, dia dibayar sekitar kalau nggak salah 60% ya, ada gininya, ada gaji pokoknya. Dan gaji pokoknya itu juga besar, menunjang, sangat besar gitu ya. Buat mungkin kehidupan di Indonesia tuh termasuk lumayan besar. Jadi bukalah peluang. Jangan hanya, apa, ingin di Indonesia atau di pesiar aja. Sekarang sudah terbuka yang namanya SSW di Jepang gitu ya, restoran dan hotel. Mereka sangat butuh orang, karena saya bilang tadi orang tuanya lebih banyak daripada orang mudanya gitu. Oke, buat teman-teman semoga bisa jadi, inspirasi ya tadi ke depannya mau seperti apa ya. Heeh, jadi di sini waktunya belajar karena ada beberapa bulan lagi untuk bisa kita challenge. Jadi kalau udah punya skill bahasa Jepang silakan ambil tesnya, udah ada yang saya bilang, restoran sudah ada ya. Tapi kalau di luar restoran ada apa lagi Pak Arya gitu, ada juga pabrik makanan, ada juga kayak
perawat orang tua segala macam itu ada 14 bidang. Kalau saya jabarin mungkin akan panjang ya, jadi tolong dicek aja. Tapi kalau untuk teman-teman saya rasa yang tepat adalah restoran dan, hotel ya, perhotelan pastinya, kan ingin ke sana ya. Kalau untuk bidang lain di hotel seperti event organizer segala macam mungkin masih belum ada, tapi ada 2 itu bisa dicoba begitu ke depannya nanti. Kemudian saya mau jelaskan juga tentang, magang dan ini ya, bedanya magang sama internship. Nah, kalau magang kan memang harus pakai pengirim ya. Nah, pengirim. Nah, kalau internship nggak pakai. Jadi teman-teman di sini sekarang, kalau nggak salah kemarin tahun lalu bulan 12, magang untuk perhotelan dibuka. Tapi kan masalahnya kalau hotel itu mereka beresiko ngambil orang magang karena ya situasi seperti sekarang. Mereka lebih mending mengambil orang yang profesional di bidangnya daripada magang gitu ya. Jadi kalau saran saya, eee, magang mungkin next step ya, mungkin sekitar 2 tahun lagi. Tapi kalau ingin cepat mau ke Jepang, ingin membuka peluang ya silakan pelajari bahasa Jepang dan, pelajari, tes keterampilannya nanti seperti itu ya. Jadi, semoga teman-teman, jadi referensi buat, ke depannya seperti apa. Jadi, sekian saja, penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan untuk berikan pertanyaan terkait Jepang, silakan. Oke, baik, terima kasih Arya Sang. Ya, Oke, mungkin bisa dilanjut sesi tanya jawab atau Blideo mau sharing apa bisa Blideo? Apa mau sharing? Blideo jadi mute ya, di mute Blideo, sorry. dihidupkan dulu. Oke, Ya, saya sih nggak ada tambahan karena memang Arya Sang itu penjelasannya sudah lebih dari cukup saya pikir ya. Jadi sebelum ke Jepang yang perlu dipersiapkan adalah bahasa dulu ya, bahasa dan memang benar-benar berminat untuk bekerja ke Jepang gitu. Jangan cuma sekedar saya ingin bekerja ke Jepang, tetapi tujuannya tidak ada yang motivasi gitu loh. Karena di situ saya juga tidak mau ngumpetin ya, di situ juga hidup sangat keras, kerja sangat keras di situ, sangat berbeda dengan di Indonesia atau di Bali ya. Mungkin di sini orang bisa bekerja bisa sambil main HP atau bisa ngobrol sama teman-temannya, tetapi kalau di Jepang itu sama sekali tidak boleh. Itu ada jam-jamnya. Jadi ketika istirahat, oke, silakan main HP. Tetapi kalau jam kerja, jangan sekali-sekali main HP atau ngobrol sama teman-teman kalian. Jadi mulai belajar juga budaya daripada Jepang itu. Jadi Betul. jangan ke sana membawa budaya sendiri terkejut. Jadi ujung-ujungnya nanti pengalaman saya dulu melihat anak-anak di situ, mereka itu jadinya pengen cepat pulang, nggak betah di situ. Karena banyak larangan, kok nggak boleh gini, di Indonesia begini enak-enak aja gitu. Jadi itu akan membuat kalian nggak betah di situ. Selain bahasa juga pelajari budayanya dia, terutama budaya ketika dia bekerja. Itu aja sih kalau dari saya pengalaman waktu membimbing anak-anak di sana. Ya, Iya. setuju. Iya. Betul. Saya tambahin lagi ya, benar sih katanya, karena mentalitas itu sangat perlu ya, mau kemana pun nggak ke Jepang, kalau kita udah keluar dari negara kita itu pasti beda berbudaya. Nah, mungkin kalau dari saran dari saya, teman-teman juga mulai nonton kayak namanya drama Jepang lah, dengerin lagu Jepang, semuanya dibuka gitu, nggak cuma base by book, belajar buku aja. Jadi kita nggak tahu apa sih Jepang gitu, jadi bukalah, pengetahuan kita tentang Jepang gitu, lewat media-media tadi yang saya sampaikan gitu. oke. Terima kasih penjelasannya. Oke, terima kasih penjelasannya. Arya Sang dan Blidewa, terima kasih. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Silahkan ada yang mau bertanya mungkin? Silahkan, dozo. Saya persilahkan. Ada yang ditanyakan? Mahasiswa atau yang lainnya? Silahkan, dozo. Adakah Ari Sang? Ada? Ari Wisnaya Sang? Ini juga training di Jepang dia, sama dengan platnya. Oh, internship ya? Ya, tapi bagian restoran ya. Ari Wisnaya Santoso. Pada Sensei. Iya, oh iya boleh Mas. Gimana boleh? Belum ada Sensei. Oh, Belum belum ada. ada. Oh, belum Ya nggak, ada. coba dipikirkan ya. Dipikirkan ya. Ada? Ada? Silahkan.
ada lagi yang tanya jawab, yang mau bertanya? Oke, Fratnya, dozo. Fratnya sang dozo. Ohayou gozaimasu, Arya-san, Sensei, Dewo. Yang kemarin kan sempat udah kan Dewo udah ngasih tahu tentang tempat lesnya di mana. Itu bisa dikasih tahu ulang. Tanya ke saya apa dulu? Apa? Maksudnya beli lesang. Ke saya. Ya, tempat lesnya yang bahasa Jepangnya. Nah, sebenarnya tempat les kan banyak saya bilang ya. Kalau saya nggak mau, ini kan bukan promosi atau apa ya. Jadi saya dulu belajarnya namanya di Pandan College ya dulu ya. Di Renon, sekitar Renon ya. Tapi sekarang kan kalau zaman dulu saya pertama kali belajar tuh masih nggak ada YouTube untuk belajar bahasa Jepang, masih belum ada juga. Jadi sekarang tuh ya kalau bisa buka juga belajar dari online sendiri atau nggak belajar langsung sama orang Jepangnya di tempat les gitu ya. Cuma nggak tahu saya pandemi ini apa dibuka apa nggak. Tapi biasanya kayaknya sepertinya bakal online gitu ya. Namanya Pandan College. Jadi tergantung juga sih namanya. Kita ada teman saya banyak belajar di sana, tapi ujung-ujungnya malah nggak kepakai ya karena keseriusan mereka dalam belajar nggak ada gitu loh. Maksudnya kan memang benar-benar tertarik apa nggak sih sama Jepang. Jadi mau les dimanapun, kalau kita udah nggak tertarik dan nggak ada niat untuk belajar Jepang, udah nggak bakal terbuka. Jadi itu sih saran saya. Jadi boleh saya les di mana aja, silakan. Tapi kalau dari sendiri saya adalah alumni sana juga, Pandan College namanya kok. Saya bisa bilang gitu. Ya, saya mau nanya sama, makasih Sensei. Saya mau nanya sama Beli Dewo ya, kerja di mana ya? Dulu pernah bekerja di ORJ namanya, itu bergerak di bidang apa namanya pengurusan anak-anak magang di situ. Jadi yang berangkat dari Indonesia melewat LPK ya, lewat LPK terus ada kumiainya di situ. Terus di situ saya menjembati, saya sebagai penerjemah di situ, saya menjembati mereka antara orang Indonesia dan orang Jepang. Jadi ketika mereka mentok dalam bahasa, saya masuk di situ untuk menjadi penerjemah di situ seperti itu. Banyak lagi sih karena saya juga pernah bekerja di situ, pernah sekolah di situ, jadi dia pernah bekerja itu awalnya di petani, jadi perkebunan, dia pernah juga di izakaya atau restoran juga pernah, di rencar juga pernah, di kuli bangunan juga pernah, banyak dia pernah bekerja di situ sambil sekolah ya. Tapi terakhir itu sebagai penerjemah. Jadi setelah itu saya pulang 2018 saya balik ke Bali. Itu aja sih kerjaan yang pernah saya ambil di Jepang. Bukan kerjaan yang aneh-aneh. Udah berapa? Maksudnya dalam tingkatan N-nya N berapa? N3? Satu. Saya masih di bawahnya Arya Sang. Saya masih N. Ya, kalau Arya Sang baru N1 dia. Sudah besar, sudah tahu saya. Ya, ada lagi pertanyaan mungkin? Cukup, makasih. Ya. Makasih Fratnya. Kalau saya boleh. Hai. Kalau saya sendiri boleh nanya. Oke, sama Arya Sang. Boleh. Oke, Arya Sang. Ini sebagai tambahan ilmu buat saya juga ya. Saya ingin nanya itu kalau menurut Arya Sang karena masih lebih tinggi dari saya itu kalau misalkan dalam belajar bahasa Jepang itu punya trik-trik tersendiri nggak bagaimana biar bisa cepat dalam bahasa Jepang seperti itu. Oke. Ya. Jadi kalau saya tuh saya potong. Kalau saya tuh orangnya nggak suka sekali belajar base by book. Saya sangat nggak suka benar-benar. Kalau saya tes JLPT pun ya mungkin sehari sebelumnya saya buka-buka aja tutup lagi gitu ya. Kalau saya biasanya cara yang terbaik itu pertama berbicara sama orang Jepang ya. Jadi kalau paling baik adalah punya teman Jepang gitu. Satu buat atau dua dia bisa ngajak kita ngobrol ya. Kedua saya juga di sela-sela saya tidak ada kerjaan waktu itu saya nonton drama, saya dengar lagu Jepang, saya nonton movie-nya segala macam saya pelajari gitu. Itu masuk ke otak gitu aja nggak tahu kenapa. Jadi untuk teori dan dasar kita belajar di tempat les kursus. Untuk sisanya untuk pengetahuan segala macam saya belajar dari ya itu saya bilang drama, movie, lagu segala macam budaya. Itu cara saya beli, nggak ada saya pilih kanji book segala macam nggak ada saya beli. Kayak masuk aja gitu di dalam otak gitu. Sering praktek itu paling utama.
Jadi intinya nonton nyari-nyari tahu sendiri ya. Jadi bukan dari buku, nyari tahu dari filmnya, dramanya, dan kebanyakan praktek ya seperti itu ya. Ya, betul. Praktek langsung, jadi bisa belajar banyak dari sambil praktek bisa belajar banyak ya mengenai penggunaan bahasa, penggunaan artikelnya dan sebagainya ya. Dan intonasi juga ya, hatsuan yang benar seperti apa. Oke, nanti sharing saya sama anak-anak didik saya. Terima kasih. Ya. Itu cara saya beli. Beda-beda sih setiap orang. Ada yang harus by book, ada juga sih. Jadi tergantung orang. Iya. Ya, cukup dari saya pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bli Dewa Sang pertanyaannya. Oke. Selanjutnya ada lagi sepertinya Lalu Sang ya. Tadi angkat tangan lalu. Ya, lalu Kaider. Lalu Sang. Itu Mbak Komang Putri juga angkat tangan tuh. Komang Putri, oke. Komang Putri ADH 3. Halo, Sensei. Hai, Dozo, Lalu Sang. Ya Mas, lalu gimana? Mau nanya sama dua narasumber sih. Apa namanya? Itu biasanya untuk kontrak pertama itu berapa lama ya? Ada minimal kontrak atau bebas gimana? Atau beda-beda perusahaan? Oke. Saya lupa kasih tahu ini soal SOC lebih dalam lagi. Oke, saya jelasin. Magang itu kan dia sistemnya 3 tahun bukan maksimal 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun ada ya. Jadi ada ininya masa-masanya. Nah, kalau SSW sendiri itu yang membedakan dengan magang, dia langsung 5 tahun. Ini ya, periode itu 5 tahun, SSW ya 5 tahun, di mana ketika kita perpanjang visa, kita dapatnya 1 tahun gitu ya. Tapi bedanya SOC dengan magang, kalau magang itu nggak boleh pindah kerja, kalau SOC boleh pindah kerja. Ya, dengan catatan pindah kerjanya bukan karena teman saya di sana saya pindah, nggak bisa kayak gitu. Kalau Jepang alasannya misalkan karena jam kerjanya tidak sesuai sama kontraknya seperti itu ya. Jadi itu bisa jadi alasan untuk pindah kerja. Kalau magang sendiri yang tidak bisa, mau sampai akhir sampai dia pulang itu tidak bisa. Jadi ada kumiai di sana yang ngatur begitu ya. Kalau SSW dia posisinya adalah udah kontrak sama perusahaan langsung ya. Itu 5 tahun kontrak sebagai pegawai tetap, dan penghasilan gajinya itu standar sama dengan pegawai tetap orang Jepang. Kalau magang dia penghasilannya di bawah UMR, bukan di bawah UMR, sama dengan UMR gitu ya. Misalkan kalau Jepang pegawai tetap orang Jepangnya penghasilan 200.000 yen misalkan per bulan, itu sekitar 22 juta kalau yang dikalikan kurs ya, misalkan itu kotor. Nah, kalau magang misalkan upahnya atau gaji pokok regionalnya misalnya upah pokok regionalnya itu misalkan 900 yen, maka dia sekali 900 yen per jam gitu hitungannya. Jadi bedanya adalah di sana ya. Ya itu saya jelasin dengan lengkap sih, selain masanya juga tentang penggajiannya. Terus Bli, waktu pertama kali datang itu kan kita nggak tahu apa-apa nih. Apa dari tempat tinggal, penjemputan di bandara itu bakalan dibantu sama pihak perusahaannya atau kayak gimana?